Baiklah, di sini saya Kurniasari akan menjelaskan tentang pengertian moral reasoning. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang pengertian moral. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral adalah suatu hal baik dan buruk yang diterima oleh masyarakat mengenai perbuatan, sikap, kewajiban, akhlak, dan budi pekerti. Kemudian menurut Yusuf dalam bukunya tahun 2006 halaman 132, moral ini berasal dari bahasa Latin yaitu moris yang berarti adat istiadat, kebiasaan, peraturan, nilai-nilai atau tata cara kehidupan. Likona dalam Sarwono tahun 2006 halaman 96 mengutip dari Kohlberg mengartikan moral adalah bagian dari penalaran, sehingga Kohlberg itu menyebutkan penalaran moral atau moral reasoning. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, penalaran adalah bagaimana seseorang itu berpikir secara logis tentang sesuatu hal. Menurut Kohlberg dalam Istaji tahun 2001 halaman 16, penalaran moral ini dipandang sebagai suatu struktur bukan isi. Dengan demikian, penalaran moral ini bukanlah pada apa yang baik atau buruk, tetapi pada bagaimana seseorang itu berpikir sampai pada keputusan bahwa sesuatu itu baik atau buruk. Menurut Mas Kurya dalam bukunya tahun 2000 halaman 22, penalaran moral ini adalah suatu pertimbangan pemikiran yang berkenaan dengan objek moral yang berupa tingkah laku, perbuatan, dan tindakan yang berlandaskan ukuran norma dan nilai moral ya baik yang berkembang dan dianut dalam kehidupan sosial maupun yang berlandaskan agama, adat istiadat, dan ketentuan hukum yang berlaku secara umum. Kemudian jika penalaran moral ini dilihat sebagai isi, maka sesuatu yang dikatakan baik atau buruk itu sesuai atau bergantung pada lingkungan sosial budaya tertentu. Sehingga sifatnya akan sangat relatif. Tetapi jika penalaran moral ini dilihat sebagai suatu struktur, maka dapat dikatakan bahwa ada perbedaan penalaran moral seorang anak dengan orang dewasa dan dapat diidentifikasikan tingkat perkembangan moralnya. Selanjutnya itu penalaran berbasis nilai-nilai etis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa etika sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Menurut bahasa atau etimologi, istilah etika ini berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan, perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan. Dalam kajian filsafat, etika merupakan bagian dari filsafat yang mencakup metafisika, kosmologi, psikologi, logika, hukum, sosiologi, ilmu sejarah, dan estetika. Kemudian penalaran etis ini merupakan penggunaan beberapa pemikiran atau penalaran dalam menilai sebuah kegiatan sebagai bagian dari etika atau bukan, dengan menggunakan beberapa alasan untuk menilai suatu tindakan tersebut benar atau salah. Kemudian penalaran etis ini mencerminkan penilaian seseorang dalam menghadapi dilema etis dan pengambilan keputusan mereka ketika menghadapi situasi dilematis tersebut. Kemudian penalaran etis ini lebih menekankan pada pertimbangan dan alasan yang melatar belakangi seseorang itu menilai baik atau buruk suatu tindakan. Jadi penalaran moral atau moral reasoning adalah kemampuan kognitif yang dimiliki seseorang untuk mempertimbangkan, menilai, dan memutuskan suatu perilaku yang berdasarkan asas moral seperti baik dan buruk, etis dan tidak etis, boleh atau tidak boleh untuk dilakukan, dan mempertimbangkan akibat yang akan ditimbulkan ke depannya. Selanjutnya itu penalaran berbasis nilai-nilai etis. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan bahwa etika sebagai ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. Menurut bahasa atau etimologi, istilah etika ini berasal dari bahasa Yunani, ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan, perasaan batin, kecenderungan hati untuk melakukan perbuatan. Dalam kajian filsafat, etika merupakan bagian dari filsafat yang mencakup metafisika, kosmologi, psikologi, logika, hukum, sosiologi, ilmu sejarah, dan estetika. Kemudian penalaran etis ini merupakan penggunaan beberapa pemikiran atau penalaran dalam menilai sebuah kegiatan sebagai bagian dari etika atau bukan, dengan menggunakan beberapa alasan untuk menilai suatu tindakan tersebut benar atau salah. Kemudian penalaran etis ini mencerminkan penilaian seseorang dalam menghadapi dilema etis dan pengambilan keputusan mereka ketika menghadapi situasi dilematis tersebut. Kemudian penalaran etis ini lebih menekankan pada pertimbangan dan alasan yang melatar belakangi seseorang itu menilai baik atau buruk suatu tindakan. Saya Rizky Putri Aulia, saya akan membahas mengenai materi tahap-tahap perkembangan moral menurut Kohlberg.
Kohlberg membagi perkembangan moral menjadi 6 tahap. Nah, tahapan perkembangan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada level 1, yaitu prakonvensi atau sebelum konvensi. Nah, perilaku moral anak didasarkan pada kendali luar, perintah yang berwibawa, dan hal-hal yang dilarang. Tahapan prarutin terbagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap pertama dan tahap kedua. Tahap pertama ada orientasi patuh dan takut hukuman. Nah, pada tahapan pertama ini, anak harus meninjau, mematuhi, dan menghukum, dan menilai moralitas perilaku berdasarkan konsekuensi fisiknya. Jika anak-anak diberikan penghargaan atau tidak dihukum, maka mereka akan berpikir bahwa perilaku yang mereka lakukan itu benar. Nah, pemikiran ini berpusat pada diri sendiri, yang berarti bahwa anak tidak dapat memahami atau membandingkan sudut pandang lain yang berbeda dengannya. Tahapan yang kedua yaitu orientasi naif, egoistis, atau hedonisme instrumental. Pada tahap ini, seseorang bernegosiasi minat dan kebutuhannya sendiri dengan perbuatan baik, dan dia tahu serta mengizinkan orang lain untuk melakukannya. Tahap ini disebut juga sebagai tujuan instrumental, karena jika membantu memuaskan diri sendiri dan orang lain, maka dianggap benar. Perbedaan antara tahap ini dengan tahap orientasi moral, ketaatan, dan kekuatan adalah bahwa ia dan orang lain memiliki pandangan yang sama. Karena orientasi ketaatan dan ketakutan hanya bisa berproses dari sudut pandang dan kepentingan diri sendiri saja. Kemudian tingkat yang kedua atau level yang kedua yaitu membahas tentang konvensional atau umum. Pada tingkat etika atau moral ini juga disebut etika, peraturan, dan kepatuhan konvensional. Fitur utama dari level ini adalah bahwa jika suatu tindakan yang dilakukan terhadap orang lain di luar dirinya, maka tindakan tersebut dianggap benar atau baik, terlepas dari konsekuensi langsung dan tidak terlihatnya. Tingkat pada level ini dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap ketiga dan tahap keempat. Berikut adalah tingkat ketiga, yaitu orientasi anak yang baik. Nah, pada tahap ini, anak sudah baik untuk mentaati aturan orang lain dan mendapatkan pengakuan dari orang lain, serta menjaga hubungan baik dengan mereka, maka anak akan patuh pada aturan tersebut. Nah, untuk dikatakan baik, anak ini harus berusaha keras untuk mendapatkan kepercayaan dari kelompok, bertindak sesuai dengan persyaratan kelompok, dan berusaha untuk memenuhi harapan dari kelompok. Yang selanjutnya tahap keempat yaitu moralitas, pelestarian, otoritas atau aturan sosial. Pada tahap keempat, keberadaan diartikan sebagai kepatuhan terhadap hukum yang disepakati bersama. Nah, seseorang percaya bahwa jika sebuah kelompok sosial menerima aturan yang berlaku untuk semua anggota kelompok, mereka harus bertindak sesuai dengan aturan ini untuk menghindari kritik dan ketidaksetujuan sosial. Berikutnya tingkat ketiga atau level ketiga yaitu pasca konvensional. Level ketiga ini juga bisa disebut moralitas, prinsip penerimaan diri. Pada tingkat ini, nilai moral didefinisikan secara independen dan otoritas dan kelompok. Nah, terlepas dari apakah individu tersebut adalah anggota dari kelompok tersebut. Nah, pada tahap pasca konvensional ini terbagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap kelima dan tahap keenam. Tahap kelima membahas tentang moralitas, kontrak sosial, dan hak-hak individu. Pada tahap ini, kebenaran diperoleh oleh individu dengan mempertimbangkan hak-hak universal individu. Nah, dan telah dipelajari secara ketat oleh masyarakat. Konsensus komunitas diperlukan karena nilai-nilai pribadi masih dianggap relatif. Dalam hal ini, individu tidak memiliki posisi, tapi lebih cenderung pada kontrak sosial. Beberapa nilai dan hak seperti hak untuk hidup dan kebebasan harus dijunjung tinggi meskipun tidak didukung oleh mayoritas. Tahapan yang terakhir atau tahap yang keenam yaitu tentang moralitas, prinsip-prinsip individu. Pada tahap keenam, kebenaran didasarkan pada hati nurani sendiri yang meliputi konsistensi, pemahaman logis, dan prinsip-prinsip universal seperti keadilan, persamaan hak asasi manusia, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Tahap keenam ini merupakan tahap yang jarang dicapai. Kohlberg mencatat beberapa tokoh yang mencapai tahap keenam dari penalaran moral, seperti Gandhi, Martin Luther King, dan Galileo. Terima kasih, materi yang selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai
empati, serta keberpihakan dalam pengambilan keputusan. Manusia dalam menjalani kehidupan akan selalu berjumpa dengan berbagai pilihan hidup. Setiap pilihan tidak bisa diambil secara bersamaan, oleh sebab itu perlu adanya pengambilan keputusan. Dalam pengambilan keputusan, kita akan mempertimbangkan segala aspek yang ada di kehidupan kita sebagai alat pertimbangan untuk mengambil keputusan yang tepat. Empati dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna keadaan mental seseorang yang membuatnya merasakan keadaan, perasaan, atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain. Nah, dengan adanya empati, kita dapat memahami perasaan atau posisi yang sedang dialami oleh orang lain. Hal tersebut akan berdampak pada kehidupan kita. Ketika kita hendak mengambil sebuah keputusan, empati dapat membantu kita untuk memilih suatu keputusan. Dengan landasan empati, keputusan yang diambil dapat bernilai positif. Hal ini dikarenakan keputusan tersebut diambil berdasarkan perasaan dan kondisi yang sedang dirasakan oleh semua pihak. Selain itu, dalam sebuah tim, jika proses pengambilan keputusannya mempertimbangkan aspek empati, maka hal tersebut mampu meningkatkan kerjasama tiap anggota. Sementara itu, dalam pengambilan keputusan, terdapat aspek lain yang menjadi pertimbangan, yaitu keberpihakan. Keberpihakan dapat dikatakan sebagai hal yang berpihak kepada seseorang atau kelompok. Dalam pengambilan keputusan, kita dapat melihat beberapa orang yang membuat keputusan dilandaskan keberpihakan. Nah, keberpihakan tersebut bisa berpihak kepada seseorang atau pada kelompok tertentu. Selanjutnya yaitu pengambilan keputusan. Untuk mengambil sebuah keputusan, kita akan mempertimbangkan berbagai aspek yang dapat membantu kita untuk memilih keputusan. Keputusan yang tepat akan membantu kita dalam penyelesaian sebuah masalah. Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan yaitu opsi, konsekuensi, nilai, dan risiko. Opsi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna pilihan dari sejumlah alternatif. Nah, dalam pengambilan keputusan, opsi ini merupakan hal yang harus diambil atau dipilih oleh seseorang. Sebagai manusia yang selalu berhadapan dengan opsi, sebelum mengambil keputusan, maka kita dituntut untuk jeli menilai opsi-opsi tersebut. Untuk memilih opsi yang tepat, diperlukan pemahaman yang luar biasa terkait permasalahan yang sedang kita hadapi. Selanjutnya yaitu konsekuensi. Setelah mengambil sebuah keputusan, maka kita akan dihadapkan pada konsekuensi. Konsekuensi ini dapat berupa hal yang baik atau hal yang buruk. Konsekuensi pula dapat dikatakan sebagai keuntungan yang diperoleh atau kerugian yang harus ditanggung oleh seseorang. Konsekuensi berupa kerugian muncul karena pilihan yang kita ambil tidak sesuai dengan harapan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu nilai. Nilai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bermakna harga. Banyak sedikitnya poin yang terkandung dalam sebuah pilihan dan mutu sebuah pilihan. Terdapat nilai-nilai yang mungkin dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan, yaitu sebagai berikut. 1. Nilai-nilai pribadi. Nilai pribadi berkaitan dengan hasrat untuk melindungi atau memenuhi kesejahteraan atau kebutuhan fisik diri sendiri. Hal-hal tersebutlah yang dipertimbangkan sebagai kriteria dalam pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu nilai-nilai politik. Ketika hendak membuat keputusan, seseorang mungkin akan melakukan penilaian atas alternatif kebijaksanaan yang dipilihnya. Nah, alternatif kebijaksanaan itu dipilih dengan meninjau dari sudut pandang pentingnya alternatif-alternatif yang ada bagi partai politiknya atau bagi kelompok-kelompok yang diikutinya. Yang ketiga yaitu nilai-nilai organisasi. Dalam mengambil sebuah keputusan, orang-orang akan terpengaruh oleh nilai-nilai organisasi yang diikuti. Yang keempat yaitu nilai-nilai kebijaksanaan. Nah, dalam pengambilan keputusan terdapat nilai kebijaksanaan yang dapat diterapkan. Nilai kebijaksanaan ini merupakan kecakapan bertindak yang dimiliki oleh seseorang ketika menghadapi kesulitan. Dengan nilai kebijaksanaan, orang akan menggunakan pengalaman dan pengetahuannya dalam mengambil keputusan. Selanjutnya yaitu risiko. Risiko dalam pengambilan keputusan bermakna sebuah kesempatan untuk mendapatkan kerugian. Selain itu, risiko juga bermakna kemungkinan untuk timbulnya kerugian, ketidakpastian, dan ketidakyakinan. Selain itu, konsekuensi juga dapat berupa penyimpangan dari hasil aktual atau perbedaan antara hasil yang didapatkan dari harapan yang diinginkan. Dengan adanya risiko dalam pengambilan keputusan akan menyebabkan suatu ketidakpastian. Nah, syarat suatu kondisi dikatakan memiliki risiko adalah yang pertama, munculnya alternatif tindakan yang visible atau bisa dilakukan.
Dan yang kedua, munculnya suatu kemungkinan akan kejadian yang tidak pasti. Dan yang ketiga yaitu memiliki nilai playoff sebagai hasil kombinasi suatu tindakan atau suatu kejadian yang tidak pasti.